Halo kawan, jadi pada episode kali ini saya akan berbagi desain arsitektur rumah 3 lantai beserta dengan pembesian pondasinya untuk rumah 3 lantai. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, silahkan simak hingga selesai ya. Sistem strukturnya seperti ini ya kawan ya. Jadi ini saya pakai kombinasi truss terus sama batu kali plus tempat sama slope. Jadi untuk truss 2 itu nanti posisi di ujung-ujung seperti ini ya, di sini, di sini, di sini, di sini. 100 kali 100 tebalnya 30. Jadi ini besi 13 ulir ya. Jarak 15, diatur nanti di lapangan. Oke kawan, sebelum melangkah ke desain struktur, saya jelaskan dulu mulai dari lantai 1, kemudian lantai 2, kemudian pemodelannya sampai jadi seperti ini. Oke, tak mulai dari lantai 1 dulu. Jadi lantai 1 ini di sini kita masuk dari depan ke sini, ada teras. Di teras sebagai juga ruang tamu. Terus di sini masuk di ruang keluarga sama ruang makan. Jadi rumah ini kecil lahannya, jadi terlihat luas. Terus di sini ada kamar, terus di sini sudah ada kamar, di sini ada kamar mandi utama, terus naik lantai 2 nanti. Nah yang belakang di sini ada pantry, terus di sini ada musola, terus di sini ada jemuran. Terus di sini ada gudang, ini untuk garasinya. Lanjut lantai 2. Jadi lantai 2 ini ada 2 kamar. Terus di sini ruang nonton TV juga. Terus di sini ada void. Terus di sini ada permainan secondary skin. Jadi karena depannya ini kan sawah. Terus biasanya ada pembakaran tebu, makanya dikasih secondary skin. Jadi untuk menangkal debu yang ada di depan ini. Kurang lebih sebelum dikasih secondary skin itu kurang lebih seperti ini. Jadi nanti dikasih roster ya. Terus ini untuk decknya untuk melihat gunung, dan jadinya kurang lebih seperti ini nanti. Jadi rumah ini saya rancang dengan konsep rumah sehat dan hemat energi. Jadi semua ruang dapat sirkulasi udara merata ke semua ruang. Jadi siang hari tanpa nyalakan listrik sudah terang semua, semuanya seperti itu. Baik hanya di lantai 1 seperti ini. Jadi sirkulasi udara dan sinar mataharinya ini dari samping, ini dari samping, ini dari samping. Yang belakang demikian halnya. Ini untuk sinar mataharinya dan sirkulasi udara juga sama. Dari sini, ini sama, ini sama, ini sama. Oke, sekilas ulasan denah dan bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita melangkah ke pembahasan desain strukturnya, kemudian lanjut lihat di lapangan ya. Ya mudah-mudahan ilmunya ini bisa bermanfaat untuk kalian semua bila mau desain rumah atau membangun rumah. Jadi ini sistem strukturnya seperti ini ya kawan ya. Jadi ini saya pakai kombinasi truss terus sama batu kali plus tempat sama slope. Jadi untuk truss 2 itu nanti posisi di ujung-ujung seperti ini ya, di sini, di sini, di sini, di sini. Terus untuk yang truss 1 nanti tak taruh di sini. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Nah, untuk gede kelas tempatnya kurang lebih 1 meter kali 1 meter. Jadi pakai besi 13. Jaraknya kurang lebih 150. Nanti diatur di lapangan, disesuaikan. Terus kedalaman trussnya kurang lebih 5-6 meter. Nah, untuk demikian halnya yang ini
plas tempatnya gedenya ini 1 meter kali 1 meter, terus pakai besi 13. Nah untuk jenis kolomnya yang ini terdiri dari 2. Jadi kolom yang pipih seperti ini sama nanti seperti ini, belum tak kasih tadi. Nah ini kolom L, ini kolom L, nanti kurang lebih seperti ini, detailnya seperti ini ya. Jadi kurang lebih nanti mateng sama tembok itu 150. Ini besinya berjumlah 10, pakai besi 13 ulir ya. Terus sengkangnya pakai besi 8. Terus untuk yang pipih itu kurang lebih nanti jadinya 150 kali 500, jadi rata tembok. Terus pakai besi 13 ulir semua, berjumlah 10. Kemudian untuk K3 ini yang di belakang atau yang tengah ini pakai ukuran 400 kali 150, besi 13 semua. Untuk yang belakang nanti kombinasi kolom praktis. Nah untuk slove-nya kurang lebih seperti ini, nanti pakai besi 13 ulir semua. Ini sama, ada ini slove 1, slove 2. Terus nanti cara penulangan penulangan slove-nya kurang lebih seperti ini. Jadi 1/4, 2/4, 1/4. Terus ini 1/4, ini jarak kurang lebih 15. Untuk sengkangnya ini sama, ini pakai overlap 40D ya. Jadi ini sistem pembuatan slove-nya seperti ini, penulangan slove-nya. Untuk gedenya nanti kurang lebih seperti ini. Nah untuk lebih detailnya ayo kita lihat di ini ya, di di gambar lapangan. Dan ini adalah pondasinya untuk rumah 3 lantai. Jadi ini pondasinya pakai kombinasi pakai slove, terus batu kali sama plat setempat sama stros. Jadi strosnya ini dalamnya kurang lebih 6 meter. Nah untuk tipe pile capnya ada 2, jadi yang ada isi pile capnya ada 2 seperti ini. Jadi seperti ini isi 2, P1 sama P2. Lah P2 isinya itu ini 1, pile capnya isi 1 sampai 6 meter. Nah ini nanti ditaruh di ujung-ujung yang saya terangkan tadi ya. Jadi untuk pembesiannya, untuk pile capnya pakai besi 13 ulir, jarak kurang lebih 15 cm. Nanti disesuaikan di lapangan untuk pengaturannya. Terus lebarnya ini 100 kali 100, tebalnya 30. Jadi ini besi 13 ulir ya, jarak 15, diatur nanti di lapangan. Ini sama jaraknya, ini kurang lebih nanti tebalnya setelah dicor jadi 30. Terus ini untuk strosnya kurang lebih sekitar 6 meter. Terus nanti pelaksana di lapangan ini sampai di sini nanti kurang lebih tingginya 90 cm. Nah untuk kolomnya ini nanti menerus dari bawah ke atas, menerus, tidak ada putusnya. Kalau orang biasanya kan ada overlap di sini, diputus di sini ya. Ini enggak. Ini dari plas tempat ini langsung menerus seret ke lantai 2. Lah untuk detail kolom-kolomnya nanti bisa dilihat di tabel kolom yang tadi ya. Ada kolom L sama kolom PP, semua ada perhitungan sub 2000 nya. Nah ini untuk kolomnya itu pakai besi 13 ulir, terus sengkangnya pakai sengkang 8. Slove demikian halnya, pakai besi 13. Terus untuk sengkangnya pakai besi 8. Untuk sengkangnya pada slove itu mengikuti prinsip 1/4, 2/4, 1/4. Jadi 1/4 untuk tumpuan, terus 2/4 untuk lapangan, dan 1/4 untuk tumpuan lagi.
Nah ini yang kalau penampang dari 2 dimensi kurang lebih seperti ini ya. Ini pondasi batu kali, ini plas tempat, ini apa namanya stros yang dibor sampai 6 meter. Oke, demikian untuk detail pondasinya. Lanjut lihat lapangan ya. Saya melakukan ya. Ini pembangunannya sudah mulai. Rumah Pak Dedi di Sidoarjo. Ini sungai. Di sini pemandangan sawah nanti. Bawah sana ada gunung. Ini maghrib, menjelang maghrib, ini petang. Ini jalannya di pojokan. Ini di lokasi pembangunan rumah di Prambon. Ini rumah Prambon, ini sedang pembangunan, sudah fondasi. Kita lihat strukturnya. Jadi ini pakai struktur besi 13 ulir. Ya, ini 13 ulir ini. Engkangnya pakai besi 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 10, jadi 10 besi 12 ulir 13 ulir. Terus ini kurang lebih sekitar 35 cm. Ini nanti setebal bata nanti. Sama, yang lain sama. Semua pakai besi 13 ulir. Nah, ini pondasinya pakai plas tempat, pakai stros ya, pondasi plas tempat sama stros. Ini yang utama ini si 2 kombinasi, nanti pakai stros, plas tempat sama batu kali. Nah ini jarak sengkangnya ini kurang lebih sekitar 12 cm semua, sama ini 12 cm semua. Jaraknya 15 cm kurang lebih. Nah, ini bentuk I, ini bentuk L, sana bentuk L sama. Ini untuk kamar, untuk ruang keluarga. Ini sana tangga, di belakang untuk 1 lantai ke belakang. Ini yang jelas ya. Ini batu kali, dalamnya ada plas tempatnya kayak itu ya, plas tempat stros. Ini sama, plas tempat stros batu kali. Ini untuk 2 lantai. Terus belakang ini 1 lantai nanti. Ini sungai. Ini pakai stros ya, pasti kelihatan. Besi pakai besi piro iki? 10. P10 ini, 10A. Ya, 1 2 3 4. Ini sama, ini sungai. Besok ini jadi arsitektur juara ini. Pakai boplang. Nah, ini itu ada plas tempatnya nanti. Itu sama, itu pondasinya ya. Ini yang tengah ini gede ini, karena ini 3 lantai nanti. Nah ini pondasi plas tempatnya 1 meter kali 1 meteran. Ini gedenya 50 cm. Ini 1 meter. Terus untuk yang ini gedenya ini setebal bata 8 ya. Nanti jadinya sekitar 30. Jadi 15. Ini 35. Ini 35. Ini sama, di dalam bentuk L ini ya. Jadi sana kamar, sini kamar, bentuk L, ini L. Enggak, ini untuk tangga nanti. Tangga sini kamar mandi nanti ini. Ini sama, ini L. Nanda. Sini nanti ada cantilever di sini. Cantilever 2 meter, ini makanya gede ini. Nah, ini cantilever. Nah, ini Pak owner sama yang melaksanakan. Oke, sekarang kita simak transisinya satu demi satu ya. Jadi ini sudah pakai secondary skin, yang tadinya belum pakai ya. Jadi secondary skin itu fungsinya untuk menghalangi panas matahari
sama yang depannya ini kan mau ada apa namanya kebun tebu, makanya butuh dikasih lapisan kedua yaitu roster supaya menghalangi debu dari lahan tebu di sampingnya. Kalau belum dikasih kira-kira seperti ini bentuknya. Ini ruang tamunya kurang lebih seperti ini, teras dan ruang tamu jadi satu. Terus ini lantai satunya seperti ini, lantai duanya setelah dikasih roster, ini lantai duanya juga. Ini detailnya kurang lebih seperti ini. Ini lantai duanya dari belakang aksonometri. Lanjut, ini lantai satu dari sudut yang lain. Ini bentuk jadinya kurang lebih nanti seperti ini. Ini ruang keluarga, ruang makan jadi satu, jadi terlihat luas. Ini lantai duanya, ada void, bisa melihat ke bawah. Itu terlihat ya secondary skinnya. Nah, ini detailnya kurang lebih seperti ini nanti rosternya. Kalau dari dalam teras, dari luar penampakan seperti ini. Nah seperti ini ya nanti jadinya. Nah ini yang belum dikasih roster. Dan ini bentuk finalnya. Oke, demikian tayangan ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua bila mau membangun rumah ataupun merenovasi rumah.